Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang Allah muliakan, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tahsin dengan tema nabar. Nah, istilah nabar ini mungkin di antara kita masih ada yang awam, karena memang nabar ini dipopulerkan, istilah nabar ini dipopulerkan oleh salah satu ulama Timur Tengah, yaitu Dr. Aiman, yang memiliki sanad Al-Quran yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Walaupun ada juga yang pernah belajar istilah nabar. Oleh karena itu, bagi yang belum pernah mendengar istilah ini ataupun belum pernah belajar, ataupun yang sudah belajar, mari sama-sama kita membahas istilah nabar dalam tahsin Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita tahui dulu makna dari nabar ya. Nabar ini dalam bahasa yaitu al-hamzu, artinya dorongan, atau asyasah, asyah yaitu jeritan. Dalam istilah yang lain atau menurut istilah, nabar ini menekan huruf tertentu dari sebuah kata, yakni meninggikan suara sedikit ketika mengucapkan sebuah huruf Al-Quran. Istilahnya ada kalimat yang kita baca dalam Al-Quran itu agak ditekan ya, istilah nabar ya. Kalau secara umum itu ada penekanan dalam bacaan Al-Quran. Nabar ini ada dalam beberapa tempat. Nah, makanya istilah nabar ini termasuk dari kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin sebagian kita ada yang belum paham istilah nabar. Karena kalau nanti salah membacanya pada jamaah sekalian, itu bisa merubah arti atau berubah makna. Karena nanti ada yang istilah tarkul huruf, tarkul harokah, meninggalkan huruf atau meninggalkan harokah, dan ini termasuk lahan jadi ataupun kesalahan besar. Supaya kita memahami, maka dengan belajar, semoga dengan konten YouTube ini atau materi di YouTube ini bermanfaat. Dan bagi ingin yang lebih lagi ya kita belajar dengan guru-guru kita datangi majelis baca Al-Quran. Yang pertama, nabar, contoh nabar ya para jamaah sekalian, yaitu pada huruf yang bertasydid. Ingat, huruf yang bertasydid di ujung kalimat yang diwakafkan atau yang ada di akhir ayat. Contoh ya, pada kalimat al-hayy. Nah, ya ini bertasydid al-hayy. Jadi ada penekanan, bukan dibaca al-hayy. Al-hayy. Ya, ada penekanan ya. Terus pada kalimat ra tasydid di akhir kalimat mustaqar. Ya, mustaqar. Jadi bukan mustaqar. Terus pada kalimat al-mas, minal mas. Ya, jadi dibaca sa-nya ada penekanan. Ada kalimat lagi fatal, wabilung fatal. Ya. Kalau kita baca dengan kalimat mas, fatal, nah ini termasuk kesalahan besar atau kesalahan jali. Karena kenapa? Tarkul harokah, meninggalkan harokat atau menghilangkan harokat, karena akan merubah arti. Selanjutnya pada poin yang tadi, masih poin yang huruf bertasydid ya, yaitu pada mim dan nun bertasydid dalam bacaan gunnah. Contoh pada kalimat fil yam, itu kan mim tasydid ya, tetap dibaca gunnah ataupun didengungkan, tidak tergesa-gesa. Terus pada nun tasydid minhun ya, fil yam minhun. Jadi ada nabar, ada tekanan. Nah, kesalahannya contoh misalnya seperti ini dalam membacanya ya, fil yam minhun. Nah, itu tidak ada penekanan. Nah, ini bisa kesalahan besar atau kesalahan jali atau lahan jali. Selanjutnya masih pada poin yang tadi tasydid tadi, huruf yang bertasydid tadi, yaitu pada istilah qalqalah ya, pada bacaan qalqalah di akhir ayat atau akhir waqaf. Pada kalimat
watab, watab, terus bil haqqo, bil haqqo, wal hajj, wal hajj, ya. Jadi bukan watab, hanya kol-kol saja, itu salah. Ya kalau itu pantul ya, bacanya pantul. Tapi kalau ada harokat tasydid di atasnya, maka ada nabernya, ada penekanan. Watab itu salah. Bil haqqo salah. Wal hajj yang benar tadi yang saya contohkan. Selanjutnya poin yang kedua, pada contoh nabar itu pada kalimat atau pada huruf hamzah yang didahului huruf mat atau lain atau mat wajib mutasil atau mat lain. Huruf hamzah di akhir waqaf atau akhir kalimat itu pada mat wajib mutasil atau mat lain. Contoh pada mat wajib pada kalimat as-sama, dengan syarat apa? Hamzahnya ini tidak ada fathatain, ya, fathatain. As-sama, kalau fathatain itu kan bukan mat wajib lagi ya, itu nanti masuknya ke mat iwad seperti sama a, ya. Ini bukan fathatain, dengan syarat bukan fathatain. Nah, kalau misalnya ada hamzah yang bukan fathatain di akhir kalimat atau akhir waqaf, maka dinabarkan. Contoh seperti ini. Sama, ada penekanan. Sama, sama, su, syai, syai. Ya. Jadi bukan sama, su, syai. Ya. Walaupun itu bukan kesalahan jali ya, karena tidak menghilangkan huruf, namun ada kekurangan ya, tidak dinabarkan. Nah, maksudnya ke lana khofi atau kesalahan kecil. Poin yang ketiga pada contoh nabar itu pada wawu dan ya bertasydid. Wawu dan ya bertasydid. Contoh pada huruf wawu yang bertasydid pada kalimat al-quwwah, al-quwwah. Nah, ada nabar dan penekanan walaupun tidak terlalu diberatkan, karena kenapa? Huruf wawu ini ada sifat huruf namanya rakhawah. Jadi saya akan bahas pada materi selanjutnya. Ada kalimat pada kalimat lagi tawwaba, tawwaba. Ya bertasydid. Contoh seperti kalimat dalam kalimat seperti ini, iyyaka, iyyaka, bukan iyyaka, bukan huwa, bukan tawwaba, tapi dibaca iyyaka. Ini pada surah Al-Fatihah ya. Kalau kita baca iyyaka itu salah jali itu. Kenapa? Seakan-akan merubah tasydid atau menghilangkan harokat tasydid. Cara baca dinabarkan iyyaka, iyyaka. Terus pada kalimat wa idza huyyitum, wa idza huyyitum. Nah, itu dinabarkan. Jadi bukan dibaca seperti ini huyyitum. Nah, ini tolong diperhatikan. Walaupun memang ini bukan kesalahan jali ya, bukan atau kesalahan besar, kesalahan jali, tidak merubah huruf ataupun merubah harokat, tapi kalau tidak ada penekanan, nah ini nabarnya nggak dapat ya. Tapi kalau kita bacanya nggak ada tasydid seperti tawaba, ya, nah ini salah jelas, kesalahan jali karena tarkul harokah, menghilangkan harokah tasydid pada kalimat wawu atau huruf wawu dan ya. Selanjutnya pada huruf-huruf yang bertasydid hukum mat lazim, biasanya pada hukum mat lazim. Ada contoh mat lazim mutaqal kilmi. Nah, ini pada contoh kalimat di surah Al-Fatihah, di akhir ayat Al-Fatihah ya. Dan ini yang dibaca 6 harokat para jamaah sekalian. Ingat 6 harokat. Mat lazim ya, dari kesepakatan ulama qiraah dibaca 6 harokat, baik dalam keadaan hadar, bacaan cepat, atau dalam keadaan bacaan tartil. Contohnya seperti ini. Walallallin. 6 harokat. Dan ini tidak dihentak ya, seperti bagaimana yang dibaca oleh kita semua ya, atau dihentak ya. Kalaupun ada pendapat lain silakan saja. Jadi bukan dibaca seperti ini walallallin. Nah, itu silakan kalau ada punya pendapat seperti itu. Tapi
kalau saya pribadi yang saya pahami ini tidak ditetapkan. Pada contoh yang lainnya, di surah Abasa ya, wa idza ja'atus shaqqah. Nah itu shaqqah. 6 harokat. Ada numbernya pada huruf kha. Dan juga pada surat Naziat, wa idza ja'atil qallatul ya qallatul 6 harokat. Atau di awal-awal surat ya, pada contoh ya, pada kalimat alif lam mim 6 harokat. Qasim mim. Pada contoh mat farq ya, qul adzakarain Allahu khair Allahu khair ana dan sebagainya. Ini contoh nabar pada huruf tasdid. Maaf, yang al-ana ini maksudnya ke matlab mukhaffaf ilmi, maaf, matlabnya mukhaffaf ilmi. Maaf, itu tadi tidak dinabarkan ya. Nah, yang nabar tadi yang harokat tasdid. Mohon maaf. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada alif tasniyah ataupun lam ta'rif ya, pada dalam istilah ilmu nahwu atau sorof, isim tasniyah menyatakan 2. Ini hanya di 3 tempat para jemaah sekalian. Tolong diingat, hanya di 3 tempat. Cara baca ini nabarkan. Ini menyatakan 2 orang ya, ada 2 orang. Maka kalimat ini dibaca nabar. Contoh pada surah Al-A'raf. Nah ini cerita tentang Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Di surah Al-A'raf ayat 22. Falamma dzaqasyad. Fokus pada kalimat dzaqasyajarah. Dzaqasyajarah. Falamma dzaqasyajarah. Itu kan nanti kalau teman-teman lihat mushaf, ya qafnya itu ada alif ya atas. Harusnya dzaqani tapi dihilangkan, dihadzufkan. Nah, itu dinabarkan falamma dzaqasyajarah. Dzaqasyajarah. Yang kedua pada surat Yusuf ayat 25. Ini cerita tentang Nabi Yusuf dengan Zulaikha ya, yang saling berkejaran di pintu ya, pintu untuk keluar ya. Contoh wastabaqal baba. Wastabaqal baba. Pada kalimat qalnya itu ya, ada penekanan wastabaqal baba. Yang ketiga di surah An-Naml ayat 15, ini cerita Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Pada kalimat seperti ini, wa qalal hamdulillah. Wa qalal hamdulillah. Ada penekanan pada kalimat ini. Dan ini nabar pada isim tasniyah atau yang menyatakan 2 orang dalam istilah bahasa. Mungkin ini saja apa yang saya sampaikan pada materi nabar di materi tahsin Al-Quran ini. Semoga bermanfaat. Kalaupun nanti kurang jelas dalam penjelasannya, ya kita bisa datang ke guru-guru kita, guru yang berkompeten dalam ilmu Al-Quran, supaya bisa memahami lagi lebih dalam memahami istilah nabar ini. Itu saja apa yang saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan saya pikir al-fakir. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.